Sebelumnya, selamat malam Pak Joko dan Pak Agus. Iya, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Bang. Oke, siap. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Agus dan Pak Joko. Tamu undangan kita pada malam hari ini yang sebentar yang akan kita bahas mengenai Gunung Spikul. Nah, sebelum mulai perbincangan ini, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya Pak, mulai dari kami. Perkenalkan saya sendiri Haya, kemudian ada teman saya Iim dan Nazar gitu. Nah, setelah kami mungkin bisa perkenalan dari bapak-bapak para tamu undangan nih. Bisa mulai dari Pak Joko, silahkan Pak Joko. Iya, terima kasih. Selamat malam. Saya Joko Among Mitro, selaku pengurus Federasi Panjat Tebing Kabupaten Trenggalek. Perkenalkan Pak Agus, semoga nanti bisa ketemu. Terima kasih teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Pak Joko. Mungkin untuk selanjutnya, ini ada Pak Agus. Silahkan untuk perkenalan Pak Agus. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Aya, Pak In. Terima kasih Pak Joko, Pak Nasar. Sebenarnya kemarin sudah nunggu saya, cuma kan nggak ada pembatalan. Terus yang kedua, mestinya kalau membuat jadwal itu kan konfirmasi dulu ya. Ya kalau untung saya nggak ada acara ini ya sebenarnya sesuatu yang kalau minggu itu biasanya saya ada keperluan, tapi ya nggak apa-apa demi kebaikan adik-adik. Itu aja. Nama saya Agus Warya. Baik, terima kasih Pak Agus. Mohon maaf Pak Agus sebelumnya, mungkin karena ada miscommunication dari kita. Jadi kita jadwalkan pulang di malam hari ini. Nah, di sini ada Ini ya, nggak apa-apa. iya. Di sini juga ada bergabung dengan kita itu ada BKBH Bandung. Boleh Bapak silakan perkenalan. Mohon izin sebelumnya ini masih di perjalanan. Perkenalkan dulu saya Adi Yuto, Asper dari Kabupaten Bandung. Eh, yang ini sementara Pak Mandornya masih saya hubungi untuk bergabung, Pak ya. Mungkin sebentar lagi nanti segera bergabung. Itu demikian dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Oke, jadi bapak-bapak para tamu sekalian di sini mungkin kita nanti akan membahas atau sedikit berdiskusi mengenai pariwisata Gunung Spikul karena kami sendiri juga dari pariwisata gitu ya. Nah, dan malam hari ini itu kita akan berdiskusi mengenai sinergi antar lembaga untuk memajukan wisata panjat tebing di Gunung Spikul sendiri di daerah Watulimo gitu. Nah, Pak, untuk memulai supaya semua orang tahu nih Pak tentang Spikul, mungkin dari sejarahnya atau namanya, boleh banget Pak kita share-share dari cerita-cerita tersebut. Mungkin dari pengelolanya nih Pak Joko sendiri ada cerita atau sejarahnya dari Gunung Spikul. Boleh Pak disampaikan. Ya, sejatinya terima kasih. Jadi seyogianya kalau ada Pak Sus itu yang lebih mengenal itu Pak Sus selaku kepala desa Patwagung Prigi ngaten. Kalau ada gitu. Kalau saya kan hanya sebatas sebagai apa ya, sebagai penggerak wisata alamnya. Jadi kalau spikul itu kan memang saya tahunya ya sudah seperti itu ngaten. Jadi moga-moga Pak Sus ini bisa segera bergabung. Sementara demikian, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut dari Bapak Perhutani dulu, Pak Agus. Mungkin bisa memberikan sharing-sharing kepada kami tentang Gunung Spikul, Bukit Spikul ini. Terima kasih Mas Dajar. Ini biasanya yang lebih detail itu Pak Mandornya mungkin tadi masih dihubungi Asper. Itu kan Spikul itu termasuk wisata rintisan yang ada di perhutani. Memang waktu adanya COVID itu kan pakem. Tapi ini
sebenarnya wisata yang cukup unik. Tapi kalau bahasa Sunda itu namanya sepikul itu kan sepasang. Ya saya juga lama di Trenggalek, tapi saya begitu apa taunya sekilas saja bahwa Gunung Sepikul itu adalah gunung yang apa seolah-olah sepasang kembar ada di Kabupaten Trenggalek. Tapi yang detailnya, yang lebih tahu itu Pak Mandor. Mungkin nanti bisa dihubungi sama Pak Asper, Pak Adi. Nah ini untuk wisata ke depannya sebenarnya di Trenggalek itu kan banyak bentang alam mulai gunung, laut, gua-gua mungkin dan hutan-hutan lainnya. Tapi spikul itu bukan hal yang paling menarik termasuk untuk wisata yang suka tantangan. Ini mungkin ke depannya bisa dikembangkan lebih baik apalagi di situ ada penggiat Pak Joko dari Trenggalek. Mungkin monggo Pak Adi biar lebih detailnya untuk Sepikul di sana lebih jelasnya Pak Jokonya mungkin masih di Pak Mandonya masih di perjalanan, Pak Adi Wibowo, Pak Asper Bandung. Terima kasih Pak. Mohon maaf sebelumnya mungkin ya informasi yang kami dapatkan memang masih sangat-sangat sedikit ya. Karena memang di Gunung Sepikul ini wisatanya juga masih jarang pengunjung ya. Sebenarnya betul disampaikan oleh Pak Waka bahwa di Gunung Sepikul ini wisata yang cukup unik sebenarnya. Ya, mungkin wisata apa ya? Wisata dengan minat khusus karena di sana kan kelihatannya dari apa ya? Jenis apa itu namanya? Jenis daya tariknya kan dari panjat tebing. Jadi mungkin sangat-sangat khusus minatnya hanya untuk dari pecinta panjat tebing dan sebagainya. Dari untuk sejarahnya sendiri memang yang lebih detail mungkin dari Pak Lurah nanti ya. Pak Lurah ini juga masih belum bergabung, masih dihubungi. Pak Mandor sendiri juga masih terkendala dengan koneksi memang ini. Kalau dari pihak kami sendiri memang sebenarnya berharap mungkin dari pihak teman-teman yang pencinta lingkungan dan sebagainya bagaimana untuk memajukan Gunung Sepikul ini karena memang daya tariknya itu sangat-sangat khusus ya. Sangat khusus sehingga mungkin daya tarik lain wisatawan terutama wisatawan lokal itu sangat-sangat jarang. Mungkin hanya wisatawan yang mungkin dari perguruan tinggi atau dari pencinta panjat tebing sendiri. Kemarin hanya ada selama di sini kurang lebih saya hampir 2 tahun ini yang ada event itu hanya ada itu kemarin hanya saat pengibaran bendera merah putih pada peringatan RI ke-7 kalau tidak salah dari tahun 2021 kalau tidak salah. Oleh sebab itu mungkin kedepannya saya harapkan jika memang dari Gunung Sepikul ini wisata Gunung Sepikul ya terutama wisata terpanjat tebingnya bisa semakin di apa itu namanya bukan diperbaiki lah intinya hanya diperbaiki dulu bagaimana cara menarik minat wisatawan kemudian mungkin sampai dengan saat ini memang pendapatan dari Gunung Sepikul ada nggak Pak ya Pak Joko ya ada ya dari Sepikul ya sementara belum Pak belum ya nah gitu mungkin dari pihak peneliti mungkin nantinya mungkin bisa sedikit membantu bagaimana caranya untuk melakukan ini karena saya sendiri kemarin juga dari tim kami sendiri dari BKP Bandung cukup lumayan bekerja keras untuk memikir ini seperti apa ya wisata panjat tebing ini sebenarnya bisa menarik atau tidak kalaupun memang ada kiat-kiat khusus ya kami harap bisa ya Pak ya sama satu lagi mungkin ya untuk penggalian informasi memang sebenarnya mungkin dari Mbak Lurah saja mungkin nanti tidak begitu detail mungkin kalau saya rasa bisa seperti itu kalau untuk penggalian informasi terutama terkait dengan sejarah kemudian penamaan itu
lebih bagusnya kalau umpama dari pihak peneliti langsung ke lokasi. Kalau memang kalau Zoom meeting mungkin tidak begitu efektif kalau menurut saya, karena memang sumber informasi itu tidak bisa didapat dari satu orang, apalagi jarak, kemudian apa namanya ada kearifan lokal itu mungkin kurang bisa detail kalau lewat Zoom. Mungkin saya harapkan memang dari teman-teman peneliti alangkah lebih bagusnya kalau nanti di lokasi kita sangat welcome, nanti mungkin bisa nginep di BKP Bandung ataupun nanti di Trenggalek, sehingga tahu sendirilah secara langsung seperti apa Gunung Spikul, kemudian pastinya informasi antara satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi, kalaupun mungkin ada juru kuncinya dan lain sebagainya kan mungkin lebih detail, itu pun tidak hanya dari boleh. Ini mungkin dari Pak. Aku cek rapat, Mama cek rapat. Masih belum connect ini, saya masih belum bisa ketemu ini katanya nanti tadi. Mungkin seperti itu dulu ya Mbak ya. Mohon maaf sebelumnya karena memang untuk informasi itu kemarin sudah kita cari karena mungkin waktu yang mepet sehingga ya pihak sana juga termasuk Mbak Lurah juga tidak bisa memberikan informasi yang detail gitu. Ya, mungkin dari kami begitu. Ini masih saya hubungi lagi Pak Mandor, katanya juga masih terkendala koneksi ini. Sebentar ya, Mbak ya. Mungkin dari kami cukup seperti itu dulu. Mungkin kalau dengan terkait dengan sejarah dan sebagainya mungkin kita skip saja ya. Kita mungkin arah pengembangan atau apapun itu nanti monggo silakan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sebentar, mumpung Pak Agus dari Kediri belum menyampaikan, Pak Agus. Jadi perlu saya sampaikan di forum yang berbahagia ini. Jadi saya beserta teman-teman itu sejatinya sudah mulai 85, Pak Agus. Karena berusaha untuk mengeksplor terkait dengan Gunung Spikul ini. Karena apa? Dari sisi olahraga tebing alam ini, Spikul ini adalah tertinggi kedua di Jawa. Terus yang berikutnya adalah sudah terkenal mendunia posisi Spikul ini, Pak. Cuma kan permasalahan yang timbul adalah kalau dari teman-teman Federasi Panjat Tebing di Jawa Timur ini tidak ada waleh-walehnya untuk mengawal posisi Spikul ini, sehingga setiap tahun satu kali kegiatan perhelatan khusus yaitu pengibaran merah putih, Pak Agus. Jadi di ketinggian 360 meter, karena ini tebing jadi bukan di permukaan laut tapi ketinggiannya itu 360 meter. Setiap tahun dalam rangka 17 Agustus kita selalu mengibarkan merah putih, Pak, di Tower Merdeka. Kalau kami mengatakan Tower Merdeka atau Tower Merah Putih. Karena setiap tahun kita mesti mengibarkan di tower itu dengan ketinggian 360 meter dengan ukuran benderanya 30 kali 20. Ini yang sisi lain yang selalu kita lakukan di setiap tahun dalam rangka 17 Agustus. Tetapi perlu saya aturkan khususnya kepada Pak Perhutani, ide kami ini sejatinya sudah lama, Pak. Pergantian pejabat di Trenggalek ini, Pak ADM wilayah Barat itu sudah berapa kali. Saya hanya pengen tanah yang sekarang sedang ditanami oleh masyarakat itu, Pak, kalau bisa itu dijadikan tanah lapang. Sehingga apa yang disampaikan di depan tadi dari Bandung itu kita bisa membawa teman-teman berkegiatan di Spikul. Hari ini Bapak, memang dari pihak
pemerintah Desa Watuagung sudah luar biasa, Bapak. Pembangunan jalannya, sisi barat, sisi timur itu sudah luar biasa, termasuk ada pembangunan, termasuk apa itu MCK-nya dan beberapa apa namanya bangunan kecil-kecil itu. Yang menjadi pokok permasalahan bagi saya adalah semoga nanti ini menjadi catatan khusus dari penjenengan Pak Perhutani karena pemangku kebijakan, karena wilayahnya wilayah penjenengan. Kita ini di Trenggalek 75% kan punya penjenengan ini, hutan-hutan ini. Sementara sisanya ini kan tanah masyarakat atau tanah pemerintah Kabupaten Trenggalek. Nah, khusus Spikul, saya hanya mengharapkan dan dari teman-teman juga ini, kalau bisa tanah yang digarap dari LMDH atau apa itu bisa dijadikan tanah lapang, Pak. Ya, permasalahan kendala kok kenapa kita jarang di sana ya satu karena cuaca, yang kedua tempatnya itu tidak memungkinkan kalau kita akan mengundang 50 orang, 100 orang atau lebih dari itu. Nah, apabila nanti pihak perhutani mengizinkan, kemarin itu sejatinya 2021 Bapak, waktu pergantian wakil ADM wilayah barat yang berkedudukan di Kabupaten Trenggalek, secara implisit itu sudah diizinkan. Cuma kami dari pemerintah Kabupaten Trenggalek kan tidak berani nih mengambil sikap nih. Terakhirnya apa yang kita rencanakan waktu itu kita undang semua Pak, karena 2021 kebenaran dari anak Trenggalek juga manjat sampai top 450 Pak. 2021 itu kita undang semuanya para pejabat tuh, Pak Sekretaris Daerah, Pak Wagub dan pejabat-pejabat yang lain. Nah untuk itu Bapak dari Perhutani saya hanya mengusulkan semoga segera ada aksi yang nyata dari kita semuanya apabila Spikul ini diharapkan bisa seperti yang lainnya. Salah satunya apa ya, tanah yang di bawah itu Pak harus dijadikan tanah lapang. Sehingga ketika sudah ada tanah lapang, berkegiatan di situ kan enak Pak. Bisa mendatangkan banyak orang. Nah, hari ini kita belum bisa membawa banyak orang karena tempatnya itu, kendala tempatnya. Kalau jalan insya Allah dari Pak Kepala Desa sudah dibangun semua nih. Tahun ini kemungkinan akan disambung sehingga jalur masuk sendiri, jalur keluar sendiri. Itu Pak sementara yang perlu saya sampaikan dari saya selaku pengurus FPTI Kabupaten Trenggalek. Kendala yang kami hadapi seperti itu. Tetapi kalau hanya pemanjatan ya kami memang selalu harus memanjat karena di kami ini ada istilahnya perlombaan yang sifatnya itu dilombakan, ada lagi yang namanya pemanjatan tebing alam. Nah, tebing alam ini Spikul Trenggalek gudangnya Pak Agus. Kalau tebing alam itu luar biasa. Sementara itu Pak, terima kasih. Semoga menjadi catatan khusus. Terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, itu tadi kan ada penyampaian kendala dari mungkin dari pihak-pihak pengelola dari FPTI. Tapi tadi ada saya garis bawahi terkait panjat tebing itu kan sudah ada dari tahun 80-an nggih Pak Joko kalau nggak salah tadi. Betul. Nggih. 85. Nah, sampai sekarang. Oh, 85 nggih. Ya. Nah, juga ada event-event seperti pengibaran bendera raksasa setiap tanggal Tahun. setiap tahun nggih Agustus niku nggih. Iya. Sama ada kemarin itu ada event Indonesia Climbing Festival nggih Pak. Betul, dari teman-teman kementerian itu. Nggih, itu kan banyak sekali yang hadir kan nggih Pak. Berarti eh untuk kegiatan itu tuh apakah berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat sekitar gitu Pak? Ataukah mereka dari masyarakat itu ada yang bikin inilah, bikin itulah untuk menyambut event tersebut? Jadi begini, Mbak, yang perlu juga Pak Agus saya sampaikan bahwa kegiatan kami di Spikul ini memang satu adalah mengenalkan olahraga minat khusus dalam konteks pemanjatan tebing alam.
Ini harus kita kenalkan karena Trenggalek ini gudangnya tebing alam. Yang kedua adalah kita pengen timbul perekonomian UKM dari masyarakat sekitar. Sehingga setiap kami melakukan kegiatan, ini Pak Agus, masyarakat selalu mendirikan warung-warung kecil. Nah, di situ 1-2 hari ada perputaran uang, Pak. Ini yang sudah kami lakukan setiap tahun atau setiap kegiatan mesti ada perputaran uang dari masyarakat karena di situ nanti akan biasanya dihadiri dari seluruh pengurus panjat tebing se-Jawa Timur, juga masyarakat sekitar. Sehingga di situ biasanya ada masyarakat lingkungan sana yang sudah pakulinan mendirikan warung dadaan. Ada supermi, ada kopi, ada makanan, dan seterusnya ini. Sehingga ada perputaran uang, Pak Agus. Jadi konsep kami ini satu adalah menyalurkan hobi di bidang panjat tebing alam. Yang kedua, minat bakat ini berdampak pada lingkungan, yaitu timbulnya perekonomian masyarakat. Ini konsep kami yang sudah kami laksanakan mulai 85 sampai sekarang. Tidak hanya di Spikul saja, kadang-kadang kita melakukan kegiatan juga di Gunung Paralayang itu. Kami juga termasuk mendorong di sana, Pak. Sehingga kegiatan kami ini utamanya ya hobi, yang kedua timbulnya perekonomian masyarakat sekitarnya 1-2 hari. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Berarti Pak Joko ini termasuk penggagas yang sudah lama sekali, nggih. Dari dulu sudah menggagas ini dan sudah mengkonsep matang-matang. Tapi saya ingin tahu nih Pak, apakah sudah ada seperti rencana pembuatan master plan gitu Pak? Seperti Kalau rancangan master induk. kalau rancangan itu di otak saya dan teman-teman sudah ada karena kita ingin mengacu kepada Gunung Citata, Bandung. Citata Bandung, terus di Kalimantan, itu kebanyakan di bawah gunung itu ada hamparan tanah lapang, sehingga ketika ada kegiatan berpusat di situ. Nah ini kami sederhana saja ketika ini nanti hamparan tanah yang hijau royo-royo, terus ada bunga-bunga, ada pohon-pohon yang sifatnya pohon buah-buahan yang bisa memetik barang dan sebagainya, di situ akan timbul perekonomian yang kreatif. Hari ini di sana hanya cengkeh, telo, dan kelapa, tapi sudah digarap oleh masyarakat sekitar. Nah ini konsep kami seperti itu untuk rencana dalam otak dan rancangan kami selama 85 sampai sekarang. Moga-moga ini ketemu Pak Agus bisa terwujud ini gagasan kita ini. Khusus ya ini bukan yang Vera Ferata loh ya. Kita ngomong yang tebing Spikul ini nggih. Itu Mbak. Oh, nggih, Pak. Oh, tadi kan berarti lahannya di depan itu sudah ada pohon milik warga, nggih, Pak? Iya, Nah, karena sudah izin dari perhutani. Cuma oh, nggih. kemarin waktu pengibaran 2022 bulan Agustus ini kita sempat ngobrol-ngobrol dengan masyarakat sekitar, itu banyak yang setuju. Banyak yang setuju karena induk dari Spikul itu adalah tanah yang ditanami cengkeh itu. Anggapannya ibu apa ya? Ibu buminya, pusatnya itu di bawah Spikul itu. Kalau di bawah Spikul itu nanti sudah hamparan luas apa yang saya sampaikan di depan, insya Allah Spikul nanti pelan tapi pasti akan rame lagi. Kalau dulu kan kebanyakan pemanjat itu Pak Agus itu biasanya dari luar negeri. Kalau sudah ke Indonesia, pemanjat luar negeri, Prancis dan sebagainya, kalau belum mampir ke Spikul itu belum dikatakan seorang pemanjat profesional. Intinya itu Pak, memang luar biasa Spikul ini dibanding dengan gunung-gunung yang lainnya. Itu
Gitu, Mbak. Terima kasih Pak Joko. Mungkin sekarang saya mau bertanya kepada Pak Agus ya dari Perhutani. Eh, apakah ada regulasi atau peraturan gitu Pak soal pemanfaatan lahan dari perhutani untuk dijadikan kawasan pariwisata? Kalau di Trenggalek ini ya sewu, sudah kita itu sudah mendorong beberapa desa seperti Gandusari, terus Wonoanti, terus Paralayang Durinan ini sudah terjadi kerjasama Pak, kerjasama dengan pihak perhutani dan desa. Nah sayangnya di wilayah Gunung Sepikul ini belum terjadi kerjasama ini Pak. Coba kalau sudah bisa terjadi kerjasama berkekuatan hukum tetap, dana desa itu kan bisa dimanfaatkan untuk salah satunya wisata alam ini. Ini yang selama ini sudah dilakukan teman-teman desa, beberapa desa. Ngaten Pak. Terima kasih Pak Najar, Pak Joko atas paparannya. Jadi saya sangat senang sekali bisa bertemu biarpun lewat Zoom meeting. Ini sejalan dengan visi Perhutani adalah menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sebenarnya udah banyak yang dikerjasamakan antara Perhutani dengan LMDH dan multi stakeholder lainnya, termasuk mulai dari wisata rintisan. Nah ini mungkin kalau ada minat, karena ini termasuk wisata yang spesifikasi khusus, jadi silahkan diajukan sesuai dengan keinginan proposal yang ini memang dasarnya ada, mulai dari Undang-Undang 41 udah jelas, terus tentang BUMN nomor 19 tahun 2003, tentang kepariwisataan nomor 10 2009, Cipta Kerja di situ udah jelas. Proposalnya yang diinginkan silahkan. Yang penting kan memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Karena visi Perhutani yaitu, saya tekankan sekali lagi, menjadi perusahaan pengelola hutan berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat. Dan sejalan juga dengan apa yang disarankan Pak Bupati untuk 100 desa wisata sebenarnya. Mungkin ini karena wisata minat khusus, mungkin kajian-kajiannya mungkin agak mendalam Pak Joko, karena jangan sampai nanti Pak Joko begitu semangat, tapi mungkin sekitarnya belum begitu maksimal. Tapi kalau saya mendengar dari sekitar masyarakat sangat antusias, itu suatu nilai yang positif untuk kedepannya. Ya sekarang kalau melihat status desa wisata ini, ya ini jadi catatan aja, memang bukan minat khusus. Ya ada beberapa desa wisata yang LMDH mengelola di kawasan hutan. Itu pertamanya semangat, karena kena COVID mungkin agak pakem. Mungkin ini udah mulai lagi lah. Nah, ini jangan sampai nanti sepikul yang udah mendunia, kata Pak Joko, mungkin mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terkelola dengan bagus. Pada dasarnya kami mendukung, silakan aja, yang penting sesuai dengan prosedur yang berlaku, karena ada regulasinya. Itu mulai dari undang-undang tentang pariwisata juga ada, tentang kehutanan juga ada, nanti tentang Permen LHK nomor 8 tahun 2001 juga ada. Di situ ada tentang tata hutan, susunan perencanaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan produksi. Nanti yang bisa memastikan di sepikul itu hutan lindung atau produksi nanti bisa di cross check sama Pak Aspernya dengan Pak Mandornya. Memang dalam mengajukan proposal mungkin harus ditentukan lokasi wisatanya, existingnya seperti apa, daya tariknya, aksesibilitas seperti apa, seperti mungkin kesulitan yang dimaksud tanah lapang itu mungkin ada daerah-daerah transit. Nah, ini potensi pasarnya bagaimana, di situ ada dalam proposalnya, silahkan dicantumkan nanti yang mau bekerja sama itu siapa aja, mungkin apa dari stakeholder lainnya, dari BUMDes atau dari BUMD, monggo silahkan, kami siap aja. Yang penting pemanfaatannya untuk masyarakat, karena hutan itu kan
hutannya subur, rakyatnya makmur. Jadi, itu sangat mendukung sekali. Ya, mungkin biar lebih jelas nanti bisa komunikasi dengan Pak Asper atau ke KPH. Juga ada prosedur kerja tentang penetapan wisata rintisan, putusan direksi Perum Perhutani nomor 760 2009. Ada jelas di situ. Mungkin kemarin Pak Joko atau siapa teman-teman dari Trenggalek yang mengikuti pengarahan dari KPH di Dinas PMD itu mungkin mengikuti terkait pengembangan daerah-daerah wisata desa. Mungkin ada infonya, bisa aja seperti itu. Monggo, yang penting pada dasarnya kami mendukung. Bersurat aja, proposalnya disampaikan, nanti kita naikkan ke pimpinan Kabupaten, nanti diadakan pengecekan apa yang diinginkan. Di situ ada Pak Asper, ada Pak Mantri, ada Pak Mandor, yang penting kolaborasi yang baik. Itu aja, Pak Nasar. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin ini Pak Kepala Desa Watu Agung udah bisa hadir. Halo Pak, Assalamualaikum. Sepertinya belum connect, Nazar. Kendala koneksi sepertinya. Iya. Soalnya Mungkin bisa dari Pak Adi dulu deh. Oke, terima kasih. Mungkin yang tadi disampaikan memang dari Pak Waka, di Gunung Spikul itu kalau gunungnya sendiri itu memang itu masuk di peta 51A kalau tidak salah itu. Itu kelas hutannya hutan lindung. Mungkin kalau untuk hutan lindung sendiri pemanfaatnya seperti apa kan sudah ada sendiri. Tapi sedangkan untuk yang lokasi panjat tebing base camp-nya itu Pak ya Pak Joko ya, apa itu namanya yang di depan itu masuk 51C memang itu TKL. Jadi hutannya masuk kelas hutan produksi. Sehingga untuk kerjasama wisata itu sangat-sangat dimungkinkan. Mungkin yang saya kurang pahami memang kerjasama wisata di hutan lindung seperti apa, mungkin nanti kita bisa koordinasikan dengan bagian Bang Us di KPH, mungkin bisa nanti kalau memang untuk perlu ngobrol-ngobrol bisa kami undangkan ke BKPH Bandung nanti, sehingga dari pihak pengelola dan dari tim pengembangan bisnis KPH Kediri bisa langsung tahu prosedurnya seperti apa, kemudian ini bisa dimanfaatkan atau tidak, mungkin seperti itu. Kemudian untuk di apa namanya itu di event-event yang sudah mohon maaf untuk yang rencana kerjasama itu Pak ya, mungkin bisa betul disampaikan oleh Pak Maka, intinya sangat-sangat mendukung, terutama ya kalau dari pihak kita sendiri itu terutama dari pihak BKP Bandung, intinya yang nomor satu itu adalah pesagem yang menempati di lokasi tersebut Pak. Jadi mungkin kerjasamanya jangan sampai kita nomor satu tetap pesagem lewat LMDA, kemudian pola kerjasamanya itu seperti apa. Kalau dengan pihak perhutani mungkin sangat mudah. Mungkin yang nanti agak sulit itu untuk mengakomodir biasanya gitu Pak Joko. Biasanya masyarakat itu rodo rewel sidik gitu. Iki aku piye seperti itu. Sebelumnya mohon maaf mungkin bahasanya agak campur-campur, tapi paham mungkin ya bahasa Jawa ya Mbak Mas ya. Enggak, Kalau Pak. paham ya. Seperti itu. Mungkin nomor satu memang yang kita utamakan selain kerjasama yang menghasilkan berupa profit, kita juga mengutamakan masyarakat sekitar, yaitu lewat lembaga masyarakat desa hutan itu. Mungkin nanti Pak Joko sebenarnya sudah punya banyak nih pikiran ini. Tapi semua angel kadang di masyarakat mereka Pak, kita tidak maju sakit boten, kadang ada sengayal itu gitu. Tapi kalau memang dari pihak peneliti nanti bisa memberikan jalan atau mungkin sedikit sebagai mediator atau apa, kita sangat mendukung lah, kita sangat mendukung, kita sangat berterima kasih kalau memang nanti dari pihak peneliti sendiri bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, juga kepentingan pengelola, serta nanti ujung-ujungnya
dari kepentingan mereka sendiri. Oke, mungkin seperti itu Pak. Ini sepertinya Pak Mbak Lurah, Pak Susi sudah masuk belum ini? Coba saya tanyakan lagi. Mungkin Sudah sepertinya Pak Sus. Ini. Selamat malam Pak Sus. Mungkin saya tambahan sedikit, Mbak. Jadi yang sampaikan Pak Adi, ingat saya yang situ kan ada kelas hutan lindung sama produksi ya. Jadi ini yang sangat basic saya sampaikan bahwa nanti ke depannya saya yakin Trenggalek itu akan menjadi daerah wisata yang bagus karena banyak penggiat-penggiat lingkungan termasuk Pak Joko dan lain-lain. Ini yang penting kita itu dalam kerjasama wisata baik di hutan produksi maupun lindung itu jangan sampai merubah fungsi hutan. Jadi kadang-kadang orang-orang itu lupa, kadang saking semangatnya, terus sekitarnya itu kadang-kadang ya tidak sengaja, tanpa sengaja atau sengaja kadang-kadang fungsi hutannya jadi berubah, itu jangan sampai. Terus yang kedua itu bentang alam. Di situ bentang alam itu kan yang menjadi menarik. Apalagi mungkin dari sepikul itu kalau bentang alamnya itu indah tetap dipertahankan, ya mendunianya tambah ya tambah populer mungkin apalagi bagi anak-anak milenial mungkin yang suka tantangan. Ya, yang ketiga itu jangan sampai menebang pohon lah. Ini kalau saya dengar regulasi dari Pak Bupati itu kan setiap aktivitas kita kan selalu mengeluarkan oksigen baik apa CO2 baik naik motor apapun aktivitas apapun mungkin ada regulasi di kabupaten itu mulai dari OPD dari Pak Bupati sampai jajarannya tuh ya ada kewajiban untuk menanam pohon. Jadi terus sejalan juga yaitu tidak menggunakan alat berat dalam pembangunan. Kadang-kadang penggunaan alat berat itu kan merusak bentang alam. Jadi dalam terus dan tidak membuat bangunan yang permanen. Kadang-kadang orang itu lupa, oh di sana kok begini, sini nggak boleh. Kita sebagai ya sesuatu yang baik, apalagi ini difasilitasi ada observasi wawancara dari pihak mahasiswa yang notabene penerus masa depan bangsa dalam membangun negara yang lebih baik. Ya aturan-aturan itu seyogianya dipertahankan, tapi dalam waktu tidak kaku lah. Jadi intinya jangan sampai merubah fungsi hutan, menebang pohon, menggunakan alat berat, terus tidak membuat bangunan permanen. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kalau di sana bisa, di sini nggak boleh. Lebih baik kita ngikuti yang baik-baik aja. Mudah-mudahan ke depannya setelah ada wawancara, observasi mungkin dari adik-adik UGM yang apa yang istilahnya itu jurusannya kan wisata ya, Ayah sama Im sama Najar itu mudah-mudahan nanti ke depannya Trenggalek itu bukan hanya jadi wisata harian. Orang lebih banyak nginep di Tulungagung, nginep mungkin di Ponorogo ke Trenggalek lewat. Seperti saya sampaikan waktu diskusi di kantor, mungkin Pak Demnya memfasilitasi karena Pak Dem saya itu kan jagonya wisata lah. Jadi wisata-wisata di Trenggalek itu mungkin bisa difasilitasi sama Dinas Pariwisata, penggiat-penggiat lingkungan, wisata lainnya, kayak kerjasama dengan Biro Travel, misalkan travel nanti transit di mana, nanti dari Kabupaten Trenggalek nanti ada nginep di Hotel Jas, di mana homestay, bisa nanti diantarkan ke Sepikul, ke Mutiara, kemana. Itu jadi nginep itu tidak hanya 1-2 hari. Jadi apa yang diinginkan Pak Joko dan kawan-kawan dari 85 itu mudah-mudahan ya kesampaian. Saya juga menjadi senang karena saya juga lama di Trenggalek. Kalau orang Trenggalek maju dan sekitarnya itu ya minimal saya biarpun tinggal tidak di Trenggalek tapi ikut senang lah. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih untuk Pak Agus. Mungkin untuk Oppo A5s ini Bapak siapa ya? Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Halo, selamat malam. Oh, ini Pak Sus ya? Betul, Oke. yeah. Mohon maaf ini mungkin jaringannya kurang bagus, jadi videonya nggak bisa keluar ini, nggak tahu juga.
Tapi suara saya mungkin bisa ditangkap. Iya Pak, terdengar jelas suaranya. Mungkin Baik, terima kasih. Oke. mungkin Mohon iya maaf tadi agak terlambat. Itu ada pengerjaan apa barista kopi yang kemarin tuh harusnya kelar di agak siang, ternyata baru selesai. Terus begini, eh, selamat malam untuk semua rekan-rekan, termasuk senior kami, Pak Joko. Ini lama kita nggak jumpa, Mas Adi. Eh, untuk di Spikul khususnya, ini kan memang ini adalah wilayah perhutani. Jadi kita paham bagaimana kita mengamankan daerah wisata dan juga daerah fungsi hutannya. Jadi kami yang mungkin masuk di Watu Agung di pemerintahan desa ini sudah telat. Artinya dulunya pengelolaan wisata itu sudah diplot 2 hektar. Tetapi dari LMDH itu sudah terlanjur diserahkan ke Pesanggem. Mungkin itu bagaimana dulu kita tidak tahu, yang jelas adanya sekarang seperti itu. Jadi yang awalnya itu memang diplot untuk daerah wisata, untuk kegiatan wisata itu 2 kilo, itu 2 hektar ya, 2 hektar lahan perhutani yang diplot dari Via Ferrata itu adalah 2 hektar. Kenyataannya sekarang semua dikuasai oleh Pesanggem. Nah, tahun lalu sebelum pandemi itu memang giat wisata kita sangat getol. Nah, ternyata kita kesulitannya di PKS. Via Ferrata waktu itu masih berjalan 1 tahun. Nah, karena waktu PKS-nya itu 2 tahun, 2020 itu sudah habis. Dan karena juga ada permasalahan sedikit antara Via Ferrata dan warga, akhirnya mereka tidak melanjutkan PKS itu. Akhirnya setelah Watu Agung dinobatkan termasuk 35 desa wisata yang ada di Trenggalek, termasuk binaan dari OPD yang ada di Kabupaten Trenggalek, kita sudah difasilitasi dari PMD, dari Dinas Pariwisata. Tetapi kenyataannya kerjasama itu belum selesai. Kemarin hari Rabu kalau nggak salah, itu kita ada undangan di Trenggalek Kota, tepatnya di Kelurahan Sumbergedong. Kita ada pembicaraan khusus terkait dengan PKS. Nah, yang jadi kendala begini Bapak, khususnya di Watu Agung, itu PKS-nya itu kan masih rintisan. Jadi mungkin kalau perhutani sendiri kan sudah menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan undang-undang adalah 70-30. Tetapi kenyataannya dari teman-teman yang sudah melakukan PKS, yang sudah tanda tangan, termasuk bendungan, itu ternyata di sana adalah 60-40. Jadi yang 40 dari perhutani, yang 60 adalah pengelola. Pengelola di situ bisa BUMDes dan juga bisa LMDH. Dari kami sendiri ini berencana dalam minggu-minggu ini kita akan komunikasikan dengan PMD. Yang kemarin mengundang kita adalah PMD, jadi kita biar difasilitasi kembali oleh PMD terkait dengan PKS ini. Namun kemarin kita sudah menghubungi Pak Joko Susanto, ada yang sekarang menjabat PLT Kepala Dinas PMD. Form dari perhutani itu ternyata belum ada. Jadi form PKS-nya itu belum ada. Kalau kita mohon maaf Pak, itu ke-mute untuk mic-nya. Bisa di-unmute dulu untuk Pak Pemdes, Pak Kepala Desa. Untuk mic-nya ke-mute Pak, bisa di-unmute dulu. Saya hanya menambah sambil menunggu Pak Kepala Desa nyambung lagi Pak, khususnya Pak Adi.
Kita ini sudah lama ini tidak jumpa ini sama Pak Adi. Jadi memang di Spikul ini kalau ngomong masalah wisata alam, Pak, ini memang beda dengan wilayah yang lainnya. Kalau di perhutani ini kan memang profit oriented. Tapi kalau kita ngomong Spikul ini tidak bisa. Ini ada kekhasan tersendiri. Sehingga apabila terjadi kerjasama 70-30, 60-40, seperti wilayah wisata rintisan yang lain, kalau Spikul belum bisa, Pak. Karena di situ ada tempatnya gunung. Sehingga apa yang disampaikan Pak Sus tadi saya amini, dan 2022 kemarin LMDH Pesanggem sempat ngopi bareng, dan alhamdulillah sedikit banyak ada titik temu. Titik temunya yaitu untuk tanah yang digarap oleh Pesanggem, pas di bawahnya tebing Spikul ini kemarin sudah mulai ada apa istilahnya ya, sudah mulai ada kesadaran dari masyarakat Pesanggem untuk merelakan digarap lahannya sebagai tempat ya yang saya sampaikan di depan tadi. Sehingga apabila ada event-event besar berpusat yang di Spikul itu, sehingga bisa seperti di wilayah rintisan desa wisata yang lainnya. Ini kendala utamanya seperti itu. Moga-moga sajalah. Saya juga lama tidak ketemu dengan teman-teman LMDH Pesanggem. Biasanya kita itu sering ngopi di sana. Ini Mbah Sus ini luar biasa ini, Pak Kepala Desa 1 ini setiap ada kegiatan beliaunya selalu hadir, juga pemerintah kecamatan. Jadi itu Pak Adi, teman-teman yang lainnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, Spikul tidak bisa dibikin perjanjian seperti wilayah yang lainnya. Profit oriented belum bisa. Karena di situ ada kekasan, ada gunungnya. Sehingga memang harus fasilitas yang lainnya harus mumpuni dulu. Kita pertahankan alamnya, kalau perlu kita tambahi pohon-pohonnya, pohon lindungnya, atau pohon buah-buahannya, terus ada tanah lapang, mungkin ada rumah pohon, dan sebagainya. Saya kira karena hal-hal ini sudah terlaksana, Spikul tidak akan kalah dengan yang lainnya. Demikian sementara, terima kasih. Halo Pak Kades, Pak Pemdes dari Watagung, bagaimana? Apakah sudah bisa terhubung kembali, Pak? Pak Sus, Bisa, halo? Monggo Pak Sus bisa dilanjutkan. Yeah. Iya. Halo, bisa ditangkap suara saya? bisa Pak. Oke, terima kasih Pak Joko. Oke, seperti yang disampaikan Pak Joko itu memang benar. Kita memang ini masih rintisan. Terus kalau kita langsung katakanlah PKS ini nanti langsung 60, 40 atau 70, 30, itu kayaknya memberatkan pengelola. Tetapi jangan khawatir, kita masih berusaha terus bagaimana pembangunan yang ada di tanah kas desa itu akan kita genjot. Jadi nanti semua pusat kegiatan itu nanti berada di tanah kas desa yang sekarang sudah kita rintis beberapa titik. Nah, nanti di Spikul itu adalah tempat kegiatan termasuk di dalam paket-paket wisata yang ada di tempat kami. Ini nanti pengelolanya kita adalah BUMDes, jadi kegiatan desa yang termasuk di bidang ekonomi itu adalah BUMDes semuanya. Kalau Pok Darwis itu nanti termasuk unit-unitnya yang ada di BUMDes seperti itu. Dan alhamdulillah ini teman-teman pemanjat ini hampir setiap bulan itu pasti ada kegiatan. Jadi tanpa kita promo atau menawarkan itu sudah banyak sekali teman-teman ini yang menyampaikan, oh di sana bagus, di sana bagaimana, itu sudah banyak sekali. Dan kita memang dari desa belum ada penganggaran termasuk untuk perawatan tempat-tempat yang mungkin kemarin dapat BKK itu yang tahun 2019 itu.
Sehingga ini masih mutlak dari saya pribadi itu, termasuk pulsa, termasuk pengelolaan air untuk MCK itu masih murni dari saya. Jadi saya juga minta bantuan dari teman-teman pemanjat, yang mana nanti manjat itu biasanya dia ngisi pulsa. Tapi kalau cuma sehari itu kita jarang menyampaikan kalau ada uang pulsa, itu jarang. Kita secara legalitasnya memang tidak ada tiket, tapi yaitu kalau memang berkegiatan beberapa hari itu mereka kita arahkan untuk membeli pulsa saja, gantinya seperti itu. Dan untuk perawatan yang lain kita memang belum bisa penganggaran, kalaupun ada itu masih murni dari pribadi saya sendiri. Mungkin itu Pak Joko, dan mohon maaf ini lama sekali nggak ngopi ke Watu Agung ini setelah jadi pendamping di kecamatan lain ini Pak Joko ini. Nggih, matur suwun. Selamat malam. Baik, terima kasih dari Pak Sus ya. Mungkin dari Pak Agus terkait tanggapan dari Pak Joko dan Pak Sus tadi, ada yang ingin disampaikan Pak dari Pak Agus mungkin? Ini Pak Nasar ya. Jadi wisata rintisan itu nanti kan ada kajiannya, nanti layak apa enggak, nanti monggo berproses. Jadi memang dalam pembuatan wisata itu kan tidak ujuk-ujuk langsung bisa jadi bagus lah. Di situ nanti kategori wisata rintisan itu kan ada prosesnya, mulai dari kelayakannya itu bisa dilanjutkan apa enggak, terus kunjungannya mungkin karena sifatnya khusus, mungkin ada kajian-kajian tersendiri, monggo lah. Yang penting intinya kita itu kan seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa perhutani itu punya visi, yaitu menjadi perusahaan olah hutan berkelanjutan bermanfaat bagi masyarakat. Dan misinya yaitu mengelola sumber daya hutan secara lestari, peduli kepada kepentingan masyarakat dan lingkungan, dan mengoptimalkan bisnis kehutanan dengan prinsip ESG. Jadi terkait proporsi yang disampaikan tadi kan bisa dikomunikasikan. Kita juga ya tidak saklek, monggo. Yang penting komunikasi yang baik antara pemerintah desa, LMDH, penggiat lingkungan, mungkin Pak Joko, Pak Asper, Pak Mantri. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, saya yakin bisa. Yang penting kita niatnya, upaya baik, seperti halnya ini ada dari adik-adik mahasiswa UGM memfasilitasi ada observasi wawancara, ini kan awal yang baik juga. Bisa silaturahim, mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, ada keberkahan. Insya Allah kalau niat baik itu hasilnya baik. Ini tuh aja. Baik, terima kasih Pak Agus. Mungkin dari Pak Adi Wibowo nih ada yang bisa disampaikan Pak? Pasti dari Pak Sus sangat cocok, sangat luar biasa, termasuk wisata itu ya tidak hanya profit, itu sangat aktif Pak Joko Balura. Memang mungkin ke depannya mungkin gini aja ya, kita coba nanti kita undangkan tim dari KPA, tim Bambis itu seperti apa nantinya, seumpama memang dijadikan cagar ataupun nantinya tetap di wisata atau dengan cara PKS atau apapun, kita nanti coba ngomongkan lah, kita sambil ngopi teng pundi watu limau dua mboten teng Watu Agung iki Mbak Lurah kula. Wah, sibuk terus nih, badhe dolan mriko kok derek saged sampai ketemu teman-teman mboten saged nih. Intinya nggih, nanti coba kita bicarakan bersama apakah nanti di lokasi panjat tebingnya itu dijadikan cagar budaya atau cagar alam atau apapun, mungkin nanti kita coba kita komunikasikan dengan pihak tim Bambis KPH Kediri
Kalau memang nantinya memang ada arahan ataupun bisa dijadikan seperti itu, mungkin lebih bagus nggak Pak? Termasuk nantinya kalau memang seumpama memang tetap jadi wisata, ya dari apa itu namanya tadi, konsep-konsep yang dari Pak Joko ataupun dari Pak Lurah tadi yang sudah di mungkin sudah ada master plan dan sebagainya bisa direalisasikan, ya sangat-sangat luar biasa nantinya. Mungkin ya kita sangat-sangat mendukung. Kemudian untuk konsepnya mungkin segera kita bahas bareng lah, nanti kita coba ngopi sarang Mbak Lurah kalau tuh uang buat tentang jenengan keuangan nih. Jadi nanti coba kalau tak ke Watu Agung kalian ngobrol-ngobrol ya. Seperti apa konsepnya, nanti kita undangkan teman-teman Bambis, arahnya kemana, kita kumpulkan LMDH, Pesagem dan Pak Darwis, mungkin kita majukan lagi lah intinya. Mungkin seperti harapan Pak Joko tadi, tidak hanya profit oriented tapi tetap juga mengutamakan klasteran cagar yang ada, mungkin dijadikan situs ataupun cagar alam khusus lah intinya, seperti apapun namanya itu. Yang penting nanti dari pihak Perhutani, Pemkab, kemudian desa dan juga LMDH ataupun Pak Darwis bisa tetap bersinergi. Ya. Intinya eksistensi Gunung Spikul ini tetap kita pertahankan seperti itu. Mungkin dari kami cukup seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin dari teman-teman peneliti apalagi yang perlu disampaikan, monggo silakan biar nanti juga langsung segera dijawab. Terima kasih. Halo. Halo. Iya Pak, monggo. Menambahkan Mas Nazar, terkait yang disampaikan Mas Adi, begini Mas Adi, untuk Watu Agung itu kan Spikul itu ada 3 desa yang pemangkunya. Sebelah timur itu kan Watu Agung, sebelah baratnya itu adalah Ngembel, sebelah selatannya itu adalah Watu Limo. Kenapa kita tidak membuat kegiatan pariwisata itu tertitik di sekitar perhutani? Karena begini, semakin banyak orang yang berkunjung, baik itu yang punya kepentingan atau mereka yang punya acara ya cuma jalan-jalan, itu kerusakan alam akan semakin cepat. Makanya kita sepakat titik kumpulnya itu adalah di Tanah Kas Desa. Jadi ketika banyak wisatawan yang masuk ke Watu Agung, itu bukan di wilayah perhutani. Karena saya menyayangkan ketika semakin banyak orang yang masuk ke daerah perhutani, daerah wisata, itu tentu banyak sekali kerusakan, sampah, maupun tanaman yang ada. Sehingga secara tidak langsung, ekosistem yang ada di sekitar gunung itu akan lambat laun akan rusak. Sehingga kami tidak menghendaki itu. Maka dari itu untuk wisata panjat tebing atau minat khusus itu ya orang-orang yang punya kepentingan di panjat saja yang masuk ke situ. Sehingga orang berwisata itu ya nanti terkumpul di Tanah Kas Desa yang kita siapkan. Nanti kalau paket wisata, tentu kita cuma sekedar orang lewat. Tetapi walaupun cuma sekedar lewat, kita tetap memikirkan bagaimana nanti kerjasama yang ada itu saling menguntungkan dan berkelanjutan. Seperti itu. Terima kasih Mas Adi. Ini warung kopinya sudah buka sebelum tahun baru Mas Adi. Nanti saya kabari, nanti ngopi bareng. Terima kasih. Siap-siap Mbak Lurah, bahkan sampai keuangan maupun berapa bulan baru ketemu nih. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah dijelaskan dari pihak perhutani terkait keinginan dari pihak pengelola dan juga desa, nanti akan ada uji kelayakan yang bakal dibahas lebih lanjut. Kemudian jika memang memungkinkan untuk dilanjutkan menjadi wisata, khususnya untuk panjat tebing,
yang nantinya juga bakal ada kerjasama dengan masyarakat sekitar, bisa dilanjutkan untuk membuat proposal terkait pengajuan kerjasama dengan perhutani terkait lahan tadi, juga harus disesuaikan dengan petanya, di mana tadi ada peta untuk hutan lindung dan hutan produksi. Dan jika nanti dijadikan sebagai wisata yang konsepnya sudah dikehendaki dari pihak pengelola, jangan sampai terlalu merubah fungsi hutannya nanti. Juga mengenai bentang alamnya, kalau bisa dipertahankan seperti itu. Nah, mengingat karena waktu ini sudah malam, untuk kelanjutan pembahasan pada malam hari ini, nanti bisa dilanjutkan dengan para narasumber. Nanti waktunya bisa ditentukan kapan untuk bisa ngopi-ngopi lagi, bisa membahas terkait Gunung Spikul ini, nanti ke depannya bagaimana dan seperti apa. Mungkin untuk wawancara pada malam hari ini bisa kita akhiri. Terima kasih kepada para lembaga yang sudah bergabung, kepada para pihak perhutani, kepada dari desa dan juga dari FPTI. Sekian wawancara pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Sebelum keluar Iya, mungkin sama-sama. boleh dokumentasi dulu. Oke, untuk Pak Susanto, Pak Agus, boleh menyalakan kamera, kita dokumentasi dulu. Oke, monggo. Sekiranya sinyalnya mendukung, maka untuk open Iya, ini kamera. nggak bisa muncul ini tetap aja. Ya, gini aja nanti kita ngopi-ngopi bareng lah. Nanti kita launching barista ini nanti kita undang. Gitu. Wah, mantap. Ngaten Bisa, Pak. Pak. Oke. Siap, Pak siap. Joko ini sudah Ye. siap ini warung kopinya ini. Siap. Ye, terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bapak-bapak sekalian bisa live Zoom meeting.